Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Dalam rangka memperingati kelahiran atau peristiwa-peristiwa di Rabiul Awal yang terjadi 12 Rabiul Awal kita di Bandung atau di Indonesia kemarin hari Jumat, yang Rasulullah SAW itu tepatnya hari Senin ya, tapi hari Jumat. Kalau kelahiran Rasul itu tepatnya dengan kelahiran saya Senin 12 Rabiul Awal 1374. Jadi pas ya hari Senin. Maka dalam rangka itu kita mencoba mengkaji bagaimana meneladani Rasul dengan wasatiyah. Wasatiyah diterangkan oleh Pak Nur Hadi waktu hadir ya nama. Dalam grup dikutip dari YouTube. Ya boleh saja kita ngutip dari YouTube dari manapun. Yang jelas wasatiyah itu bisa pertengahan, pengertiannya bisa i'tidal, bisa tawazun, seimbang atau setimbangan, bisa moderasi, bisa juga sigar tengah, bisa juga terjemahan-terjemahan yang lainnya. Dan tentu saja ini yang kita sajikan berdasar tatbik ayat dan hadis. Karena 24 halaman tidak akan tamat satu kali kajian, maka insya Allah kita akan bahas di khutbah gerhana. Nah ini kan pas. Khutbah gerhana nanti saya aja yang nyalonkan khotibnya meneruskan kajian ini. Gerhananya malam Senin, jadi takbir jam 1 Senin dini hari, kita khutbahnya paling setengah 2 ya, atau jam 2 kurang seperempat, lihat kondisi ya, nanti sampai setengah 3 atau kurang sedikit nggak apa-apa, lihat situasi dan kondisi. Itu diinformasikan kepada jamaah yang lain ya. Khutbah gerhana itu penting sebagai sunnah muakkad. Baik, kita mulai dari muqaddimah. Tanggal 12 Rabiul Awal merupakan hari bersejarah bagi Rasul. Di antaranya masih banyak. Di antaranya ya dilahirkan pada tahun gajah atau Amul Fil. Kedua, diangkat jadi nabi pada usia 40 tahun. Jadi kalau diangkat jadi Rasul nama Ramadan, 17 Ramadan berkaitan dengan turun wahyu, itu diangkat jadi Rasul. Tapi kan Rasul itu selalu nabi, maka nabi diangkat dulu pada bulan Rabiul Awal. Menurut catatan sejarah katanya 12 Rabiul Awal juga, atau minimal tepatnya pada bulan Rabiul Awal ya, ketika usia 40 tahun. Kemudian tiba di Madinah tahun Hijriah itu juga 12 Rabiul Awal. Jadi kalau tiba di Kuba nama 8 Rabiul Awal di Masjid Kuba, mendirikan Kuba 4 hari. Jadi sampai di Madinah atau di Yasrib tanggal 12 Rabiul Awal pada usia 53 tahun. Pada usia 53 tahun. Berdiri Daulah Madaniyah Al-Munawwarah. Daulah yang pada saat itu dianggap sebagai sebuah negara. Makanya Profesor Faisal apa kesananya lupa. Dia mengarang buku
pendekatan, aneka pendekatan memahami agama. Profesor Faisal. Dia itu membantah pendapat Nurholis Majid bahwa katanya negara Islam itu tidak ada, tapi itu dibantah oleh Profesor Faisal. Faisal nama kali itu pohodoi ngerana. Profesor Faisal itu Rasul itu sudah membentuk negara daulah Islam. Hanya penilaian saat itu gitu. Negara. Jadi Rasul itu sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, kepala agama, beliau katakan begitu. Makanya berdiri daulah Islamiyah berawal dari masjid didirikannya. Kemudian Rasul juga wafat pada usia 63 tahun. Jadi Rasul usianya termasuk pendek ya, usia 63 tahun. Saya 73 tahun, beda 10 tahun. Jadi Rasul usianya 63. Tapi memang banyak para penerus Nabi usianya pendek-pendek ya. Yang panjang juga banyak, antara lain ya Anas bin Malik. Tapi yang pendek-pendek, yang populer di kita Imam Nawawi, kan populer itu Imam Nawawi karena karangannya cukup banyak, bukan Imam Nawawi nama, tapi namanya Abu Yahya, Imam Nawawi. Itu wafatnya tahun 636. Itu dalam usia 45 tahun. So, 45 tahun tapi karyanya saabreg. Tafsirnya ada kitab Al-Majmu juga. Tuh, Rasul 63. Imam Ghazali juga populer kan cuma 55. Imam Syafi'i yang hebat itu cuma 54 usianya. Nah, setiap bulan Rabiul Awal diperingati khususnya Indonesia, Malaysia, ya, Brunei. Ada juga di tempat lain. Kalau di Saudi nggak pernah ada. Agar apa? Setiap umat ingat dan sadar atas perjuangan masa silam. Penting meta. Mengingat masa silam bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk diambil pelajaran. Yang ayatnya sudah populer pisan. Upah Ustadz Usep sering dibahas ini. Kalau menjelang tahun baru ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Al-Hasr yaitu surat 59 ayat 18 ini mengajarkan bahwa hidup harus dijalani dengan kesadaran, perencanaan dan integritas. Seorang muslim dituntut untuk melakukan muhasabah atau evaluasi diri. Kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla antuhasabu. Evaluasi dirimu sebelum dievaluasi orang atau dievaluasi siapapun. Untuk apa? Agar menyadari apa yang telah dikerjakan hari ini dan dampaknya bagi masa depan. Jadi pelajaran masa lalu. Makanya masa lalunya selalu saya tulis di makalah itu di footnote. Masa lalunya itu ditulis supaya ingat. Jadi ditulis untuk bosan-bosan biar ingat, dan makin kesini ingat masa lalunya ditulis. Untuk apa? Untuk pelajaran masa yang akan datang atau masa depan. Masa depannya kapan? Masa depan besok. Masa depan utamanya akhirat ya, maupun kehidupan dunia maupun akhirat. At-Tabari yang lahir 224 wafat 310 menandaskan bahwa perkataan ligon menurut mayoritas ulama tafsir adalah hari kiamat. Kata At-Tabari begitu. Mayoritas ulama berpendapat hari kiamat.
Dalam perspektif modern, pesan ini sejajar dengan nilai akuntabilitas pribadi. Perencanaan berorientasi masa depan. Apa yang diperbuat sekarang ini adalah ada rencana untuk masa depan. Dan manajemen risiko. Serta menjadikan takwa sebagai kompas etika dalam mengambil keputusan di bidang baik bisnis, teknologi maupun sosial. Teknologi itu manfaat besar kalau kita mampu memanfaatkannya. Ustadz Munawar tuh Sabtu yang lalu mengatakan, katanya pun Bapak pinter AI karena dia sering lihat saya pakai AI. Ya termasuk ini bikin sampul kan pakai AI ini. Sampul buku ini. Jadi dulu masuk minta bantuan Pak Joko pangyankeun jilid ini mah kusorangan we. Jadi mengurangi tenaga kerja. bikin sampul kusorangan we pakai AI. Kan bagus necis. Jadi teknologi dan sosial. Penegasan bahwa Allah Maha mengetahui di ujung ayatnya itu semua amal juga menjadi pengingat bahwa integritas sejati muncul dari kesadaran akan pengawasan ilahi. Karena AI juga walaupun cerdas itu tergantung kita. Kalau kita menggunakannya secara cerdas, dia akan ikut cerdas. Tapi kalau kita menggunakannya secara bodoh juga. Pamanya panggieunkeun gitu ka AI teh makalah keur muhajirin, bodoh dia. Menanyakeun kitu mah bingung. Tapi kalau kita pinter sebutkeun panggieunkeun makalah keur muhajirin, judulnya ini, subjudulnya ini, babnya ini, kesimpulannya apa, baru pinter dia. Jadi jelas menggunakan AI juga harus kita yang ngatur gitu, baru pinter. Tapi kalau kita tidak ngatur, tergantung aja sama dia, ya bodoh juga gitu ya. Karena kan seperti Wasatiyah dalam meneladani Rasul ini saya akan bahas besok di Cianjur ya. Kalau di Cianjur kan ceramahnya bahasa Sunda, maka makalahnya ku bahasa Sunda. Ya ku bahasa Sunda, pakai AI-nya, tong ku bahasa Indonesia, bisa pinter, bahasa Sunda, KB segala rupa, pinter kan? Nah, kalau itu tergantung kepada perencanaan, tergantung kepada kecerdasan kita teknologi itu. Kalau kita cerdas akan ikut cerdas. Kalau kita tidak cerdas juga. Itu teknologi ya penting. Jadi ini pengingat bahwa integrasi sejati muncul dari kesadaran akan pengawasan ilahi. Bahkan ketika tidak ada orang yang melihat, Allah melihat. Mirip dengan kesadaran akan digital yang selalu tercatat. Dengan demikian ayat ini menuntun manusia modern untuk hidup dengan visi jangka panjang. Manusia modern itu diharapkan jangka panjang hidupnya. Tanggung jawab moral serta komitmen pada nilai-nilai spiritual melandasi setiap aspek kehidupan. Jadi mikir teh kudu masa depan. Urang mun keur jadi menteri, masa depan kumaha? Masa depan teh bukan 3R ya. 3R yaitu revolusioner, visioner, dan apa lagi? Revolusioner, visioner, satu lagi. Jadi revolusioner itu perubahan cepat. Asalnya mobil butut jadi begitu DPR ganti mobil, itu revolusioner. Visioner masa depannya 5 tahun yang akan datang kumaha, tapi lah goreng gitu, jelek perencanaannya. Akhirnya kan jadi menteri 5 tahun
ayeuna dipanggil ku KPK. Jadi kan geus dua tah menteri dipanggil ku KPK ya. Bertiga meureun yang asal. Jadi itu makanya masa kini teh mikirnya masa depan kumaha ye lamun berbuat kurang baik di masyarakat kan ya usut karunya pan karunya teh nya jangka panjangna berat gitu kalau kurang mempersiapkan diri karena apa namanya kerjadinya sukarakus teuing jadi ripuh gitu tungtung nama. Jadi kudu visi masa panjang ya visioner. Jadi tilu tah revolusioner, visioner, familiar. Familiar teh keluarga, nu penting keluarga. Aspek kehidupan ya. Perintah dalam ayat ini mencakup segala aspek kehidupan. Jadi mengevaluasi, memperhitungkan yang telah diamalkan untuk menghadapi hari esok. Itu secara umum. Secara umum hari esok. Sebagaimana ditandaskan oleh Al-Qurtubi, bukan Al-Qurtubi, Sayyid Qutb, ini adalah ulama modern, abad ke-14, dikemukakan seperti itu. Jadi kalau At-Tabari mah ulama dulu mengatakan mayoritas ulama ligod teh hari kiamat, tapi kalau Sayyid Qutb mah ligod teh hari esok kapan saja di dunia ini. Sayyid Qutb ulama tafsir modern. Kemudian B, Rasul itu sebagai teladan sepanjang zaman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Insyaallah ayat ini laku di bulan Rabiul Awal dan Rajab. Hampir setiap khotib itu banyak membahas ini. Sungguh telah ada lakum untukmu fi Rasulillah di Rasul uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Liman kana yarjullah, bagi yang mengharap keridhaan Allah, wal yaumal akhir, dan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan zikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Surat Al-Ahzab atau surat 33 ayat 21 ini menegaskan bahwa Rasul merupakan uswah hasanah, teladan yang baik, contoh figur yang baik. Bagi siapa? Bagi mereka yang berorientasi pada Allah. Tapi hari berorientasi nanti kepada Allah banyak nanti. Ini berorientasi kepada Allah, yarjullah. Meyakini hari akhir karena di situ yaumal akhir. Jadi liman kana yarjullah pertama, wal yaumil akhir, hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan zikir kepada Allah. Jadi mengkaji ayat mak itu satu perasa ya. Jadi banyak itunya penafsirannya. Jadi kalau ibu dan bapak mau nulis tentang ayat ini bisa tebal itu. Pertama, laqad kana lakum fi Rasulillah. Apa itu Rasul? Bagaimana tugas Rasul? Fungsi Rasul? Sifat Rasul? Uswah hasanah. Contoh teladan baik dalam hal apa saja. Itu panjang uraiannya tuh. Siapa yang menjadi uswatun hasanah dalam Quran? Kan ada dua, Nabi Ibrahim dengan Rasul. Liman kana yarjullah, yarjullah itu apa? Itu diuraikan. Yaumal akhir itu apa? Bagaimana persiapan hari akhir? Bagaimana iman kepada hari akhir? Wa dzakarallaha katsira, zikir qauli, zikir amali, zikir qalbi, diuraikan panjang itu, bisa 200 halaman menafsirkan ayat ini. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah.
Jadi Quran surat Al-Ahzab ini menegaskan, dan kalau makalah yang 24 halaman ini dibahas nanti itu bisa 300 halaman ini nanti. Al-Qurtubi nih abad ke-7 ya, Al-Qurtubi tafsirnya Al-Qurtubi Al-Jami' li Ahkamil Quran berpendapat bahwa meneladani Rasul itu utamanya bagi yang mengharap pahala. Jadi yarjullah teh pahala, rahmat Allah di situ disebut yarjullah teh. Maka teladannya Rasul. Jadi bagi yang mengharap rahmat Allah, mengharap pahala dari Allah di hari akhir. Itu kata Al-Qurtubi. Namanya Syamsuddin Al-Qurtubi. Secara tekstual menunjukkan bahwa teladan Nabi mencakup dimensi iman, orientasi eskatologis, praktis, spiritual. Secara kontraktual ayat ini turun pada situasi perang Ahzab. Itu sejarah ayatnya. Sehingga keteladan Rasul tidak terbatas pada ibadah ritual. Kan dulu sudah saya uraikan, perang Rasul itu mengandung dimensi strategis. Kita yang besar saja perangnya. Yang pertama perang Badar. Rasul merebut sumur. Yang kedua perang Uhud. Rasul merebut gunung kecil. Yang ketiga perang Ahzab. Rasul merebut lembah gunung. Itu strategis. Jadi Rasul itu tahu di mana kelemahan orang musyrik. Perang Badar mah geus ambisi rek ngalacai di sumur. Itu pasukan Abu Jahal, maka direbut sumurnya. Kan kelabakan. Perang musim panas, cai rek diambil geus eueuh, geus diakutan. Kaum muslimin bisa minum, orang kafir tidak bisa. Makanya mukjizatnya mah 1000 malaikat. Tetapi itu kan mukjizat itu bisa gambaran masa depan, teknologi masa depan itu. Menurut ahli fisika, saya suka berdialog juga dengan dokter fisika ya, anak saya si bungsu. Itu kalau ke sini saya kan diskusi karena dia kan ahli fisika, teknik fisika. Jadi itu mukjizat itu ternyata itu gambaran masa depan yang bisa dibuktikan untuk kita meyakini. Mulai dari nabi sebelumnya katanya ditinjau dari fisika. Mulai dari nabi sebelumnya itu gambaran masa depan. Nabi Nuh bagaimana mengatasi banjir, perahu kan. Nabi Ibrahim bagaimana dibakar untuk hurung, untuk tutung. Karena itu gambaran masa depan, pakaian anti bakar. Nabi Musa bisa nyebrang lautan, itu gambaran masa depan. kata dia itu gambaran masa depan, masa yang akan datang. Itu Nabi Musa bisa menyeberang lautan bagaimanapun gitu ya. Terus tadi perang zaman Rasul itu gambaran masa depan. Jadi ngarebut sumur paling strategi minyak bumi yang paling dominan. Jadi lamun ayeuna umat Islam bersatu menghalangi Israel, gampang eta Azerbaijan kan itu pusat minyaknya ke Israel. Turki jalana. Jadi lamun Azerbaijan bekerja sama dengan Turki, geus eureun tong dikirim minyak bumi na. Kalau pekan itu Israel teh.
Mun Azerbaijan bisa kerjasama dengan Turki, cek Turki nya tong eureun ku saya ditutup, cek Azerbaijan berhenti. Kan persoalan mah ekonomi kurang kumaha. Jadi itu banyak ya. Gambaran masa depan. Maka Rasul sumur dulu. Karena pada saat itu yang paling strategis sumur. Tapi perang Uhud mah gunung kecil. Makanya ketika dilanggar jadi masalah. Itu sejarahnya. Itu kalau perang Ahzab karena itu kan persekutuan, ya maka itu ranjau darat yang dibikin itu strategi. Jadi kepemimpinan ya strategi itu muncul dari peperangan itu bagaimana termasuk strategi dakwah dan manajemen krisis. Kalau krisis itu bagaimana? Nah, Rasul mengatasinya. Maka dalam era modern penafsiran ayat ini berkembang menjadi dorongan untuk menjadikan Nabi sebagai figur progresif. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Figur progresif. Di segala macamnya ada contohnya, ada teladannya. Tinggal kita menafsirkan. Yang menekankan kemajuan ilmu. Mendorong keadilan dan pembaruan sosial dan pembangunan peradaban. Rasul walaupun sudah berilmu tinggi, lengkap, segalanya tahu, masa depan digambarkan oleh mukjizat-mukjizat beliau, masih tetap berusaha menambah ilmu. Bahkan diperintahkan Quran, waqul rabbi zidni ilma. Ya Allah, berikan tambahan ilmu. Zidni, tambahkan kepadaku ilmu. Surat Toha 114. Jadi walaupun geus pinter, Rasul tetap cari ilmu. Bahkan di bulan Ramadan digambarkan liko, pertemuan langsung dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu liko. Jadi tidak hanya mendengar dari orang, tapi liko, bertemu dengan Jibril. Makanya Imam Syafi'i menadaskan tolabul ilmi afdalu min sholatin nafilah. Tolab ilmu itu lebih afdol, lebih utama dibanding dengan sholat sunat, sholat nafilah, sholat tambahan. Walaupun di kita yang tolab ilmu tapi masih kenewe tasbih gitu ya, nyok tasbih aya di kita oke. Jadi padahal tolab ilmu itu lebih utama. Makanya khutbah Jumat itu harus datang lebih awal sebelum imam naik mimbar. Begitu imam naik mimbar tuh sudah tidak ada kegiatan apa-apa, hanya mendengar. Walaupun yang kesiangan mah tetap sholat, tetapi harus mendengar khutbah. Walaupun sampai sekarang ayawe tetenu sholat, walaupun sudah datang dari awal pun ada. Nah itu dikutip oleh Imam Nawawi yang saya sebut tadi, kitab Al-Majmu. Artinya untuk pasif sudah naik, walaupun itu kita masuk itu lebih afdal duduk saja, karena aktif wajib. Hanya ada hadis. Ada hadis ketika Rasulullah sedang berkhutbah, ada jamaah yang datang telat, langsung duduk, oleh Rasul tegur. Hal sholat kita sudah sholat belum? Lah, belum ya Rasulullah, kum asoli. Jadi kalau telat makanya ulah telat gitu. makanya ulah telat gitu. Baik. Sedangkan dalam perspektif modern, uswah hasanah ditakwil lebih luas sebagai teladan etis spiritual yang inklusif, terbuka ya, plural.
bukan pluralisme, plural, bukan. Kemudian kritis dalam memahaminya, menafsirkannya, dan transformatif, relevan dengan isu-isu kemanusiaan yang universal, keadilan sosial, kesetaraan gender. Gender ini kan sering saya soroti ya. Zaman Rasul mah para perempuan teh hebat-hebat tampil di depan umum. Zaman Rasul mah seperti Aisyah, figur juru bicara Rasul dalam urusan kepemudaan, membina pemuda Aisyah. Kemudian Hafsah kearsipan putra Umar bin Khattab. Kalau Zainab binti Jahas itu bendahara, banyak duitnya, dia punya perusahaan pabrik kulit, produk kulit. Zainab binti Jahas. Ada Zainab binti Huzaimah, disebut Ummul Masakin, santunan orang miskin. Jadi itu istri Rasul yang 9 itu figur bagaimana kondisi perempuan masing-masing. Jadi karena rumah tangga itu kan beda-beda ya, beda-beda. Makanya saya waktu khutbah di Al Faruq pada waktu yang lalu kan kepemimpinan pria di masa modern, judulnya itu jelas masa modern ini kepemimpinan pria berubah. Makanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kiwamah itu qawwamuna 'alan nisa, penerapannya berubah, bukan ayatnya, penerapannya. Apa bisa berubah penerapan ayatnya? Bisa. Karena kata As-Suyuti yang wafat tahun 911, As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti, baik di dalam Al-Iqlil maupun di dalam Ad-Durrul Mansur, itu ditafsirkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Bi itu bi sababiyah. Jadi bi sababiyah, kepemimpinan itu berjalan. Pertama, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Kalau laki-laki punya kelebihan. Wa bima anfaqu, dan memberi nafkah. Jadi kalau salah satunya tidak, maka qawamahnya tidak mutlak gitu. Pamannya zaman modern ini wanita yang cari nafkah, maka dalam ekonomi di dalam rumah tangga bukan pria yang jadi pemimpin, wanita. Jadi kalau kan sekarang tuh banyak kasusnya bercerai. Kemarin itu saya cerita sama di dia teh jenengan teh penguasa spray teh Pajar. Pajar. Ada kasus. Jadi dua-duanya melamar peningkatan, ternyata yang diterima perempuan. Maka si suaminya kasihan kan, anaknya masih kecil. Jadi mau kerjasama, udah aja suami cicing lima, ngurus rumah tangga, ngurus anak. Maka istrinya berangkat. Tapi akhirnya cerai juga katanya. Nah itu karena kepemimpinan. Padahal apa? Perjanjian aja. Berdasar As-Suyuti itu bisa babiah. Jadi bisa diatur. Jadi kalau ternyata istri yang banyak penghasilannya, suami tidak punya penghasilan, atur, ganti. Oke, suami yang ngurus rumah tangga, yang ngepel, yang masak, yang mopoki anak, ngamanian anak. Karena istri yang cari nafkah.
bi sababiyah, kata Suyuti. Itu kalau yang urusan apakah? Kalau keabdolan, keunggulan, ternyata dia punya keunggulan dalam bidang itu, maka pemimpin dia. Nah itu penafsiran dalam tolab ilmu ya. Jadi keberlanjutan contoh Rasul itu. Jadi kalau yang mempersempit, makna itu sebetulnya mufasir. Jadi ayatnya mah cukup luas. Kemudian sunnah Rasul itu bersifat abadi. Jadi ini ringkas-ringkas ya, tatbiknya aja, karena nanti kalau sudah jadi buku mah tebal. Yang kemarin aja tentang menggapai nilai haji dan umroh tanpa mendekati Ka'bah, ternyata oleh penerbit mah jadi 206 halaman. Sekarang sudah terbit, sudah dijual ya. Sudah dijual dan lumayan 85.000 harganya ke penerbit mah. Lumayan, ibu-ibu di Al-Khairat mah banyak yang beli itu. Kalau di sini baru Bapak DKM yang beli. Itu contoh dari Bapak DKM. Lumayan itu ke penerbit mah jadi mahal gitu. Lumayan. Terbitnya di Bogor. Kemudian sunnah Rasul itu bersifat abadi. Pada tahun 11 Hijriah, tahun ke-11 kan, jadi di Madinah itu 10, tetapi nginjak ke-11. Karena Rabiul Awal ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Maka pembentukan hadis selesai. Jadi tidak berbentuk baru lagi, hadis itu selesai. Maka tinggal meriwayatkan kepada umat estafet melalui sanad. Nah, 12 Rabiul Awal Rasulnya wafat hari Senin 12 Rabiul Awal dan dikemudikan hari Selasa berikutnya. Kenapa bisa telat? Karena persoalan pemimpinnya. Namun walau Rasulullah SAW wafat, hadisnya tetap berlaku sepanjang masa. Makanya sunnah Rasul mah abadi sampai akhir zaman. Allah berfirman, wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Wa'lamu, ingat, anna fikum, sungguhnya di kalanganmu Rasulullah, ada Rasul di kalanganmu. Jadi kalau mu itu sekarang siapa? Ya kita. Di kalangan kita itu ada Rasul. Jadi walaupun sudah wafat ketika usia 63 tahun, tapi sampai sekarang masih ada Rasul itu. Adanya apa? Sunnahnya, fisiknya. Makanya ketika kita membahas meneladani Rasul, terasa Rasul itu masih ada. Walaupun kata Syekh Mursid Yaman, torekat itu mah, Umar Al-Hafid, ketika maca sholawat cenah hadir Rasul, dia ningali Rasul, yaitu makan bayangan dari dia ya. Torekat di dalam tasawuf mah kadang-kadang merasa lahir teh dianggap ada. Tapi yang saya pahami, fikum Rasulullah itu sunnahnya, merasa terbimbing. Lau yuti'ukum, kalau Rasul mengikuti keinginanmu, fi katsiri minal amri, dalam berbagai hal, la'anitum, kamu akan kesulitan.
Walakin Allah, tapi Allah habbaba ilaikum, lebih mencintai untukmu iman, wa zayyanahu fi qulubikum, dan jadi hiasan dalam hatimu, wa karaha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan, dan benci kepada kekufuran, sehingga kita akan menyadari ketika kita mau berbuat dosa teh seperti Rasul menegur kan, temenang cek Rasul, ya kudu, jadi kan terasa dibimbing nanti di situ. Ya, benar. Enggak? Tadi hubungan dengan tadi yang saya baru dia mengatakan bahwa ketika mereka mau membacakan selamat Rasul hadir. Kemarin itu ada yang menghalul tiang bahwa kalau misalkan dibacakan selamat itu harus berdiri karena dianggap tidak menghormati Rasul itu seperti itu. Ya, karena penghormatannya berdiri ya, menurut mereka. Padahal kan Rasul menegur. Kalau berbicara Rasul, kan Rasul juga pernah itu zaman Rasul, begitu Rasul datang berdiri ditegur oleh Rasul. Jadi menghormati Rasul bukan itu, tapi ikuti sunnahnya. Jadi sebetulnya ada teguran, walaupun ya kita menghormati pendapat mereka, karena di Indonesia mah hormat teteh berdiri kan. Presiden datang, hadirin silahkan berdiri. Di Indonesia mungkin penafsiran penghormatannya begitu, tapi kalau urusan berdirinya sendirian ditegur. Sehingga kan kata Rasul, lau kuntu amiron, andaikan aku diperintah untuk sujud kepada yang paling hormat, paling katanya istri kepada suami, bukan kepada saya, kan sampai ditegur begitu. Kalau misalkan pendapat bahwa ketika kita membaca sholawat Rasul hadir itu bagaimana? Ya itu mah sebetulnya kalau saya pahami berdasar ayat ini bukan secara fisik, tapi kita merasa bertemu. Tapi ya itu tarekat seperti apa? Kan tarekat mah itu Bu. Jadi kadang-kadang pendekatan teh secara fisik. Jadi tasawuf itu kan berkembang pada abad kedua ketiga. Pada abad kedua ketiga bareng dengan fikih gitu. Tasawuf itu. Tapi dari tasawuf itu muncul metode tarekat itu. Tarekat itu metode sebetulnya. Kalau saya mah memahami yang hadir itu sunnahnya, merasa itu teh, merasa hadir, ya itu termasuk saya sendiri kalau lagi nulis hadis itu kan terasa ada bimbingan Rasul itu, jadi ingat seperti barusan ada pertanyaan kan ingat pada Rasul, jadi itu ada itu di situ. Ingat Rasul pernah begini gitu. Jadi disebut ada gitu. Disebut hadir. Karena itu bimbingannya. Jadi setiap mukmin mesti sadar bahwa Rasul itu tetap ada di kalangannya. Ada teh bukan fisiknya, tetapi sunnahnya, ajarannya. Tapi kan bukan hanya Rasul, siapapun yang berjasa itu merasa ada. Ketika kita ingat pada orang tua kan merasa hadir orang tua kita. Rasa. Jadi bukan hadir fisik, rasa. Kita merasa dihadiri. Dan itu sebetulnya ihsan kan? Anta budallah ka'annaka tarahu. Beribadah kepada Allah seakan-akan Allah melihatnya. Seakan-akan Allah berada di kalangan kita, bukan kita melihat. Fa illam takun taroh, apabila kamu tidak melihatnya, fa innahu yarok, merasa dilihat. Suami istri juga kan begitu. Suami mau selingkuh, istri ingat istri kan merasa ada.
Istri mau melakukan sesuatu, suami ada. Jadi makanya yang suami masih merasa masih ada, walaupun sudah meninggal, kawin-kawin kan. di, di RT saya kan saya suka bertanya, kenapa Bu? Nikah kan ibu masih muda. Itu suami masih ada saja. Itu masih ada. Jadi ingat ke suami masih ada, ya mau kawin-kawin. Beda dengan kakak ipar saya itu, karena move gitu ya. Begitu habis masa idah langsung nikah. Itu kakak ipar saya itu langsung nikah. Nah itu tapi anger we cenah kadieuna teh sok inget gitu teh. Walaupun geus punya suami baru. Sok inget eta merasa masih ada. Matak di dia aya nu teu nikah-nikah seorang hiji. Gara-gara merasa masih ada. Sugesti, iya. Sugesti. Jadi orang yang menyadari keberadaan Rasul itu juga akan merasakan manisnya iman. Iman itu jadi membimbing gitu, merasa masalah hadir di hadapan kita. Kehidupannya akan berusaha menyesuaikan diri dengan apa yang telah dicontohkan Rasul. Jadi gambaran Rasul itu terbayang, terasa. Oh seperti ini Rasul, seperti ini. Bagaimana Rasul kepada istri, bagaimana Rasul kepada umat. Oleh karena itu bukan hadis yang menyesuaikan dengan keimanan umat, tapi umat yang berpedoman kepada hadis Rasul. Ingat Abu Sa'id Al-Hudri yang wafat tahun 74 Hijriah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsiri minal amri la'anitum. Ayat ini kata beliau, hada nabiyukum, ini nabimu. Yuha ilaih, yang mendapat wahyu. Wahyaru a'immatikum, dan umat pilihan. Lau ata'uhum fi katsiri minal amri la'anitu. Kalian kesulitan kalau Rasul ngikuti keinginan umat, akan kesulitan. La'anitu. Fa kaifa bikumul yaum. Bagaimana kalian seperti sekarang? Dulu mah ketika Rasul diutus kan orang-orang hebat itu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, itu orang-orang hebat, orang-orang taat. Tapi kalau Rasul mengikuti keinginan mereka, kesulitan. Komo lamun ayeuna. Jadi Abu Sa'id itu dengan nada bertanya, bagaimana jika Rasul menaati umat saat ini yang bermacam-macam pandangan dan keinginan. Jadi tegas, jangan berusaha agar hadis mengikuti keinginan umat, tapi umat mesti ikut pada ketentuan hadis. Hadis mah sudah mutlak benar, hadis nama. Cuman bagaimana penafsirannya pada kita. Jadi bukan kita yang mengatur Rasul. Nah, umat yang hidupnya berusaha berdasar hadis Rasul tidak akan sesat. Inilah yang dipesankan oleh hadis, diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Entah dibungkus ya. Dalam sabdanya, taroktu fikum amroin. Aku tinggalkan di kalanganmu amroin, 2. Lan tadillu, kamu tidak akan sesat. Ma tamassaktum bihima, selama kalian berpegang teguh kepada duanya itu, yaitu kitabullah wa kitaballah wa sunnatan nabi. Hadis ini merupakan jaminan dari Rasul bahwa umat yang berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis Nabi itu tidak akan sesat.
Oleh karena itu setiap muslim dituntut untuk memahami Al-Quran dan sunnah Nabi. Bagaimana mungkin bisa berpedoman pada Al-Quran dan sunnah Nabi kalau kita tidak memahami isinya? Maka tolab ilmu tetap tek gitu. Saya itu punya kegiatan khusus sekarang selain kuliah, yaitu dialog bahasa Arab. Itu hari Senin dan Jumat. Hari Senin dari jam 6 sampai jam 7 dan hari Jumat itu ada dokter orang Mesir ya. Siap membantu kita. Kita berdialog dengan bahasa Arab. Jadi dia tidak menerangkan, kadang-kadang kita dulu yang menerangkan, itu nanti tanya jawab berbagai hal, berdiskusi. Yang penting berbahasa Arab. Berupa kelas? Hah? Berupa kelas? Ini Zoom. Oh, itu. Zoom di rumah masing-masing. Iya. Di rumah masing-masing. Saya itu jam 6 sampai jam 7, makanya sok Senin mah sok sama Jumat sok buru-buru pulang tuh karena itu mengejar tolab ilmu. Sok upami Pak Daud mau mah saya asupkeun ka grup. Jadi minimal teu ngobrol ge ngadangukeun bagaimana bahasa Arab. Hah? Jam berapa? Jam 6 sampai jam 7. Ya, Senin dan Jumat. Itu teh rutin Senin dan Jumat ngobrol bahasa Arab. Kan ayeuna mah abdi tos lami teu ka Timur Tengah, teu umroh, teu rekreasi. Jadi kadang-kadang bahasa Arab teu kaku. Tetapi karena kebiasaan sekarang mah seminggu 2 kali ngobrol bahasa Arab jadi lancar deui. Lancar deui lumayan. Ari rada hararese mah pan ayeuna mah punya IA ya atau dibantu. Ngobrol. Kemudian mencontoh Rasul dengan pertengahan, yaitu wasatiyah teh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasul 'alaikum syahida. Wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasul mimma yanqalibu 'ala aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Demikianlah pula kami telah menjadikan kamu ja'alnakum ummatan wasaton, sebagai umat wasaton. Yang saya sebut di sini wasatiyah. Jadi wasatiyah itu dari wasaton ini. Pengertiannya pertengahan. Tidak berlebihan, tidak berkekurangan. Jadi nyontok Rasul teh ulah leuwih teuing dari Rasul, ulah kurang teuing. Pertengahan aja, seimbang. Litakunu syuhada, supaya kalian jadi syuhada. Ala nas, atas manusia. Wa yakunar rasul alaikum syahida, dan Rasul juga sebagai syahid. Wa ma ja'alna qiblatal lati kunta 'alaiha illa lina lama mayyatabi'ur rasul mimma yanqalibu ala aqibai. Ini terjemahnya surat Al-Baqarah ayat 143. Al-Baqarah ayat 143 menegaskan secara tekstual bahwa Allah menjadikan umat Islam itu sebagai umat wasaton. Wasatiyah, pertengahan, siger tengah. Jika nama lebih cocok siger tengah mah buku teh. Jadi siger tengah di dalam meneladani Rasul. Terus hadis jeung ayatna teh disarah. Ieu mah kan poin-poinna unggul. Engke mah disarah, dikaitkan antara ayat ini dengan hadis ini dengan ayat dengan hadis lain. Jadi 300 halaman kirimnya ke penerbit. Supaya kalau dikirim ke penerbitnya memang keunggulan nama banyak lah. Jadi nanti diketahui orang kan, diketahui orang banyak penerbit. Kemarin juga kan lumayan.
seimbang atau adil atau moderat yang sebagaimana ditandaskan oleh Al-Baghawi yang wafat 516, yang terbaik dalam segala aspek kehidupan agar berfungsi sebagai saksi kebenaran di hadapan manusia. Sementara Rasul juga jadi saksi. Memang berkaitan dengan perubahan kiblat ayat ini, yaitu perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, itu dijadikan ujian ketaatan untuk membedakan yang mengikuti Rasul dan yang berpaling. Jadi kan asal nama campur aduk gitu ya, umat teh. Ada Yahudi, ada Nasrani campur aduk. Tetapi dengan perubahan kiblat kelihatan nih mana pengikut Rasul, mana yang tidak. Sebagaimana dikutip Ibnu Katsir yang wafat tahun 774, lahir 701. Perpindahan kiblat dengan mengambil kiblat Ibrahim akan tampak siapa yang patuh pada Rasul, siapa pula yang pura-pura, siapa pula yang membangkang, yang semua jadi saksi sampai hari kiamat. Itu kelihatan ya. Nah, kemudian itu namanya Abul Fida Ismail. Jadi Ibnu Katsir itu namanya Ismail. Dia dijuluki Abul Fida, putra Umar bin Katsir. Secara kontraktual, ayat ini hadir pada masa transisi identitas umat Islam di Madinah, mengokohkan kedudukan mereka sebagai komunitas religius yang mandiri, berimbang, dan memiliki tanggung jawab universal. Dalam perspektif modern, takwil ayat ini menegaskan peran umat Islam sebagai pembawa misi keadilan, toleransi, dan kemajuan peradaban, di mana prinsip wasatiyah itu dimaknai sebagai etika keseimbangan antara tradisi, modernitas, spiritual, dan rasional. Ada spiritual mah rasio tong ikut-ikutan. Karena kalau urusan ritual, rasio pusing. Lah ini teh. Makanya ketika Umar bin Khattab ketika mau mencium Hajar Aswad, saya tahu engkau itu batu. Umar bin Khattab teh tidak bermanfaat bagiku dan tidak bermanfaat untukmu, saya batu, engkau itu batu. Tapi karena Rasul mencium kamu, ya saya cium juga. Nah, itu ritual itu. Nggak usah rasio, nggak usah mikir. Itu Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib juga mengatakan begitu. Lamun agama itu ritual, tentu lamun keur wudu make kaos kaki atau sapatu teh handapna atuh diusap. Tapi da Rasul nyuruh nahan luhurna, udah luhurna we, saya mah teu mikir. Urusan ritual. Jadi kalau urusan ta'ang budi mah rasio teh simpen we gitu. Tapi hikmahnya silakan. Manfaatnya silakan diatur. Tawaf kelilingi Ka'bah, Ka'bahnya harus sebelah kiri. Udah, gitu we. Sa'i bolak-balik 7 kali, 7 we, tong dikurangan, tong dileuwihan. Tawaf 7, ya 7 aja. Jadi Rasul sudah bulan Dzulhijjah untuk mendekati Ka'bah, ya udah jangan mendekati Ka'bah kalau sudah bulan Dzulhijjah. Tong mikir rasio kon salat di Masjidil Haram teh pahalanya begini, rasio mikir. Jadi logika itu kalau urusan ritual taslim aja. Taslim. Tapi kalau urusan sosial ya silakan maju manfaatnya. Dalam pelaksanaan haji, tawaf dan sa'i itu kan sudah dinyatakan bilangannya. Iya. Itu mengikuti Rasulullah misalnya, itba Rasul. Kemudian kalau berlebih, artinya apakah itu kategori pelanggaran atau tidak kan gitu. Ya,
Jadi kalau urusan ibadah ritual itu rasio nggak usah ikut. Pokoknya Rasul gitu aja gitu. Nanti timbul pertanyaan. Pak Haji Daud bertanyaan apakah itu pelanggaran ataukah tidak. Kalau berdasar hadis lebih melanggar, kurang melanggar. Karena kalau tidak melanggar mah harus persis. Harus persis seperti itu gitu. Tapi kalau Rasulullah SAW memberikan kebebasan, kita bebas. Contohnya ketika ibadah haji kan ada sahabat yang melontar dulu baru dicukur, ada sahabat yang cukur dulu baru melontar, ada yang tawaf dulu baru melontar, baru mencit kambing, datang kepada Rasul, ya Rasulullah saya mah tawaf dulu, dah tadi teh kagok geus di Masjidil Haram, lah haroj, nggak apa-apa. Kalau kata Rasul nggak apa-apa, berarti bebas. Tapi kalau kita sudah ditetapkan, maka kita tidak ikut rasio gitu. Nanti muncul perbedaan interpretasi dalam meneladani Rasul, barusan yang ditanyakan, kita bersambung. Karena sudah jam 6 lewat. Jadi bersambung aja insya Allah nanti dalam khutbah gerhana insya Allah saya sambung. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, kajian kita sampai Jadi nanti bagian E-nya insya Allah halaman 7 ya. Halaman 7 saya akan bahas di khutbah gerhana. Ya lanjut aja nanti dalam khutbah gerhana. Enggak Ibu? Ini kalau yang halaman pertama ini salah satu itu adalah berdirinya daulat Madinah Rasulullah. Iya. Yang katanya waktu zaman itu bentuk pemerintahannya seperti apa? Sementara kalau sekarang kan mamlakah gitu. Iya. Bisa terjadi. Ya singkat. Para sahabat itu figur pelaksanaan Rasul. Para sahabat itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan, Muawiyah, Yazid, itu semuanya sahabat. Kalau Abu Bakar kan dipilih oleh mayoritas. Jadi kan kalau dipilih gitu kan bukan kerajaan kan? Dipilih demokrasi kan? Kalau Umar itu wasiat dari Abu Bakar. Kalau Utsman itu oleh 6 formatur. Jadi oleh perwakilan dipilihnya. Kalau Ali itu menggantikan Utsman. Kalau Hasan karena turunan Ali, jadi karena turunan diangkatnya. Tapi encan jadi raja karena bukan oleh Ali diangkatnya, tapi diangkat oleh orang Kufah jadi khalifah. Nah itu bentuknya apa itu? Seperti itu. Kemudian kalau Muawiyah itu kan minta kepada Hasan agar mengundurkan diri. Itu semacam kudeta damai gitu. Jadi Hasan menyerahkan. Tetapi kalau Yazid putra Muawiyah diwariskan. Itu kerajaan, seperti kerajaan kan. Itu berlaku sampai 132 tahun 132 dan direbut oleh Abbasiyah. Itu khalifah tetapi dipilih rajanya dari keluarga dari keturunan Abbasiyah, yaitu Abbas itu paman Nabi. Jadi itu bentuknya, kalau ibu nanya kerajaan atau republik atau apa, itulah bentuknya 7 macam. Karena saya yakin sahabat itu kulluhum udul. Sahabat itu benar, tapi mempraktekannya beda-beda. Nah maka insya Allah nanti begitu. Saya kira begitu Bu. Ya. Kita akhiri. Tambah sedikit kan? Ya. Bisa? Ya apa? Mungkin di luar itu keterkaitan dengan ibadah. Ya sambil makan bubur Ya, silakan. Terkaitan dengan ibadah sunnah, kita melakukan baik itu sholat malam atau tahajud. Pada saat kita melakukan sholat, apakah saya belum membaca hadisnya,
kalau terjadi kan memungkinkan karena waktu mungkin tidak cukup untuk witir 3 kali ya. Kalau begitu kita tidak satu dalam posisi masih sholat. Jadi Berubah niat. berubah niat. Saya belum baca hadisnya. Jadi apakah itu kalau terjadi seperti itu Ya. bagaimana? Tapi ada hadis begini, idza khofa ahadukumus subha fal yutir wahidatan. Apabila kamu khawatir subuh kaburu datang, maka 1 rakaat saja. Nah, itu kan perubahannya kapan saja itu. Ya kita sudah niat ya 3 rakaat. Ternyata adan ya udah aja berubah jadi 1, nggak apa-apa itu karena berdasar hadis tadi pemahaman. Kalau itu tidak berlaku untuk sholat fardu. Kalau sholat fardu mapan terbatas waktu. sholat fardu kaburu duhur eureun. Kaburu asar eureun. Tapi sholat sunat mah gitu kan. Saum aja kalau sunat kan begitu. Sudah niat saum, sudah sahur. Aya tamu ngajak traktir kadinya. Kadija tekap pecel lele atau nasi goreng. Ya tamu, ayo makan gitu. Ya udah buka aja kalau Ngajak kepala kambing. atau ngajak ke kepala kambing ya buka aja. Ikan manyun. Ikan manyun tuh antik. Tulang-tulangnya bisa digayem. Enak kan? Saya juga. Iya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.